semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai revolusi industri 4.0. Tapi sebelum itu, sebenarnya gimana sih perjalanan revolusi industri itu? Yuk kita telusuri perjalanannya dari 1.0 hingga sekarang. Revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1760 hingga 1840. Revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1870 hingga tahun 1914. Revolusi industri 3.0 dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 2000-an, dan yang sedang kita jalani revolusi industri 4.0 dari tahun 2010 hingga sekarang. Revolusi industri 1.0 dimulai ketika James Watt menemukan mesin uap. Ketika itu, tenaga manusia perlahan-lahan mulai tergantikan oleh mesin uap dan pabrik-pabrik mulai bermunculan. Kini kita masuk ke revolusi industri 2.0. Dimulai ketika manusia menemukan lampu pijar dan sistem arus bolak-balik. Hal tersebut mengubah cara pabrik bekerja. Mesin-mesin mulai digerakkan oleh listrik. Lalu diperkenalkan sistem perakitan mobil berurutan. Hal ini menjadi awal produksi massal, di mana produk bisa dibuat dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Revolusi industri 3.0 atau yang lagi dikenal dengan revolusi digital. Di era ini, teknologi informasi mulai berkembang dan munculnya era komputer pribadi dan internet. Robot-robot mulai bermunculan. Otomatisasi, robotik, dan elektronik mulai mengambil alih pekerjaan manusia. Dan sekarang kita sedang berada di revolusi industri 4.0 yang dimana manusia, mesin, data, dan bahkan benda mati saling terkoneksi. Contohnya smartphone kamu yang bisa terhubung dengan AC dan terkoneksi dengan GPS. Contoh lainnya adalah mobil tanpa supir. Nah, ini dia para pemain utama revolusi industri 4.0. Mereka ini merupakan 5 pilar utama yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke cloud. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu cloud? Cloud adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data, akses aplikasi, dan pengelolaan informasi lewat internet tanpa perlu perangkat keras fisik di dekatmu. Jadi, semua bisa dijalankan dari awan atau server jarak jauh. Fungsi utama cloud, yang pertama, penyimpanan data, seperti Google Drive atau Dropbox. Kamu bisa simpan dan akses file dari mana saja. Yang kedua, layanan aplikasi. Contohnya, pakai Microsoft 365 atau Canva langsung lewat browser. Nah, yang ketiga, memudahkan meningkatkan kapasitas sistem saat kebutuhan bertambah. Nah, yang terakhir ada kolaborasi. Ini memungkinkan banyak orang bisa kerjasama secara real time. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan manusia di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Einstein pada tahun 1999. Hingga pada saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong, matikan TV. Adapun beberapa contoh penerapan Internet of Things atau IoT. Yang pertama ada Smart Parking, yang kita kenal sebagai pandu pengemudi ke tempat parkir kosong secara otomatis. Yang kedua ada Smart Home Control, adalah perangkat rumah seperti lampu dan AC yang kita pakai melewati smartphone. Yang ketiga ada Smart Toll, pembayaran tol otomatis tanpa berhenti. Yang keempat ada Wearables, jam tangan pintar yang memantau kesehatan pengguna. Yang kelima ada Smart Security. Ini adalah kamera dan sensor pintar untuk memantau keamanan jarak jauh. Yang keenam, Smart Agriculture,
adalah sensor tanah untuk memantau kelembapan, pH, dan kandungan nutrisi tanah. Jadi, singkatnya, IoT adalah fondasi penting dalam transformasi digital masa kini dan masa depan yang menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan kecerdasan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga memerlukan perhatian serius terhadap aspek keamanannya. Selanjutnya, Big Data. Yang pertama, pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat sehingga sulit untuk diproses menggunakan alat pengolahan data tradisional. Big Data digunakan untuk menemukan pola, tren, dan wawasan dari berbagai jenis data, misalnya teks, gambar, video, sensor, dan lain-lain. Yang kedua, contoh penerapan Big Data. Poin pertama, data pengguna media sosial. Contoh penggunanya seperti pengguna Facebook, Instagram, dan Twitter. Poin kedua, data transaksi e-commerce. Contohnya, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Poin ketiga, data sensor IoT seperti cuaca, kendaraan, dan smart home. Poin keempat, data log aktivitas pengguna aplikasi atau web. Dan yang terakhir, data medis dari rumah sakit dalam jumlah besar. Yang ketiga, manfaat Big Data. 1. Pengambilan keputusan lebih tepat, membantu perusahaan memahami tren dan perilaku konsumen. 2. Efisiensi operasional, mengenali area yang perlu ditingkatkan secara otomatis. 3. Inovasi produk dan layanan, menciptakan layanan baru berdasarkan kebutuhan pasar. 4. Deteksi penipuan dan keamanan data, mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. 5. Personalisasi layanan, seperti rekomendasi film di Netflix atau produk di Shopee. AI, Artificial Intelligence. Tentu kita sering memakai AI. Beberapa AI yang pernah kita pakai seperti Gemini, Microsoft Copilot, DALL-E, Grammarly, Cici, dan tentunya paling sering adalah ChatGPT. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu AI. Nah, jadi AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Nah, ada beberapa contoh kecerdasan buatan. Yang pertama, ML. Yap, bukan ML ini, tetapi ML yaitu Machine Learning atau pembelajaran mesin. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau NLP. Yang ketiga, pengenalan wajah dan suara. Yang keempat, sistem rekomendasi seperti Netflix dan Tokopedia. Nah, beberapa manfaat AI seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat menyelesaikan tugas secara berulang, secara otomatis dan cepat. Contohnya, otomatisasi proses produksi di pabrik atau chatbot layanan pelanggan 24/7. Yang kedua, mengurangi human error. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma yang konsisten sehingga kesalahan bisa diminimalkan. Contohnya, diagnosa medis berbasis AI dapat lebih akurat dalam beberapa kasus dibandingkan manusia. Nah, yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Jadi, AI menganalisis data dalam jumlah besar untuk memberikan prediksi atau rekomendasi. Contohnya, sistem rekomendasi dalam e-commerce dan analisis resiko dalam dunia finansial. Dan yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan. AI memungkinkan personalisasi dan respons cepat terhadap kebutuhan pengguna. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, atau chatbot yang memahami pertanyaan pelanggan. Additive manufacturing. Jadi apa itu additive manufacturing? Singkatnya, additive manufacturing merupakan proses penciptaan objek 3 dimensi dengan menambahkan material. Kita membangun objek itu lapis demi lapis dari nol berdasarkan desain digital yang telah kita buat di komputer. Contoh dari penerapan additive manufacturing adalah mencetak prototipe baru dengan cepat. Dengan adanya manufacturing, memungkinkan perusahaan membuat prototipe atau contoh awal suatu produk dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang kedua,
Mencetak suku cadang mesin langka. Beberapa komponen mesin mungkin sulit atau tidak diproduksi lagi. Dengan additive manufacturing, suku cadang mesin bisa dibuat ulang sesuai desain digital.